Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para rekan-rekan semuanya. Baik, di video kali ini kami akan membahas terkait analisis sosial dan lingkungan terhadap kasus Raja Ampat di Indonesia. Saya Sofwan, mahasiswa Industrial Engineering BINUS University Online. Kebetulan saya tergabung di grup 3 karakter building kewarganegaraan dan kita kali ini akan membahas terkait analisis sosial di Raja Ampat ya. Oke, izin saya share screen. Nah, analisis sosial dan lingkungan terhadap kasus Raja Ampat di Indonesia ini kami lakukan untuk penelitian di mata kuliah karakter building terkait kewarganegaraan ya. Latar belakang masalahnya, kenapa kami mengangkat permasalahan ini adalah yang pertama, Raja Ampat itu kan merupakan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi laut dan darat, di mana ini meningkatkan wisatawan kita di tahun 2022 sebanyak 5.725 orang, di tahun 2023 ada 19.839 orang, dan tahun 2024 sebanyak 33.277 orang. Nah, ini meningkatkan ekowisata di daerah Raja Ampat karena memang keindahan dari Raja Ampat itu sendiri kita bisa lihat di gambar dari sumber Condé Nast Traveler di 2015 dan juga ada Indonesia Juara di 2024. Tapi pada awal tahun 2024 itu dikeluarkan izin usaha pertambangan nikel di Pulau KW, Gag, dan Manuran. Itu di kawasan di Raja Ampat. Ini izin tambang ini dikeluarkan tanpa adanya mediasi dan persetujuan masyarakat adat sekitar. Sehingga terjadilah konflik penolakan keras dari masyarakat adat. Karena memang terjadi ancaman kerusakan ekosistem dan mata pencaharian masyarakat sekitar. Nah, maka dari itu, penelitian ini merumuskan masalah ada tiga hal. Yang pertama adalah dampak dampak lingkungan dan sosial dari pemberian izin usaha pertambangan nikel di Pulau KW, Gag, dan Manuran ini terhadap ekosistem darat dan kehidupan masyarakat adat di Raja Ampat. Terus yang kedua, bagaimana kesadaran para pemangku kepentingan pemerintah, perusahaan, masyarakat terhadap pentingnya pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati ini. Terus yang ketiga, bagaimana sih cara masyarakat lokal menyesuaikan diri saat lingkungan mereka terancam oleh aktivitas pertambangan? Nah, bisa kita lihat dari sumber Greenpeace. Ini ada foto tambang di Pulau Gag, di mana itu menyebabkan kerusakan alam ya. Terus yang kedua ada sumber dari Suraji di 2019, di mana masyarakat itu menggunakan hasil alam itu untuk berusaha atau membuat kerajinan tangan ya. Terus yang ketiga ini ada dari sumber antara bahwa masyarakat sekitar itu memanfaatkan hasil laut itu untuk perekonomian atau membantu perekonomian negara, perekonomian mereka. Baik. Terus, nah ini konflik yang terjadi di mana ada demo dari masyarakat sekitar terkait izin usaha pertambangan nikel ini. Ya. Nah, ini hasil temuan di lapangannya. Dapat kita lihat bahwa dari sumber Kementerian ESDM ada izin terhadap PT Gag Nikel untuk beroperasi dia untuk pertambangan nikel di Pulau Gag itu dari tahun 2017, November 2017 dan berakhir di tahun 2047. Nah, inilah yang menyebabkan beberapa penolakan terhadap penutupan izin tambang. Jadi masyarakat itu menghimbau untuk menutup izin tambang ini karena memang merusak lingkungan dan merusak ekosistem atau ekowisatanya sendiri. Ya. Jadi yang pertama temuan itu terkait lingkungan adalah risiko kerusakan hutan, laut, terumbu karang dan hilangnya habitat satwa. Terus yang kedua secara sosial terjadi konflik masyarakat. Ya, ada yang pro terhadap tambang, ada yang tidak atau kontra terhadap tambang ini. Sehingga ini menyebabkan melemahnya nilai adat. Terus yang ketiga ada secara ekonomi ada ancaman pada pariwisata dan perikanan yang jadi sumber penghidupan. Nah, ini juga berpengaruh ke ekonomi mereka. Yang keempat, politik dan kebijakan. Ini terkait izin tambang kontroversial ini, partisipasi masyarakat adat masih sangat minim atau tidak dilibatkan. Yang kelima, ada respon masyarakat dan LSM di mana menolak tambang dengan dorongan kolaborasi advokasi lingkungan.
Nah, solusinya atas permasalahan ini adalah yang pertama dari kami itu harusnya pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses perizinan dari sejak awal. Terus yang kedua, menetapkan Raja Ampat sebagai zona bebas tambang permanen. Kenapa? Karena yang ketiga ini eh, terkait pengembangan alternatif ekonomi berkelanjutan di sana, yaitu ekowisata, perikanan ramah lingkungan, dan juga riset konservasi. Ini bisa kita lihat dari sumber Tribun News ya di bawah, di mana memang kawasan Raja Ampat ini sebenarnya dikukuhkan sebagai lokasi ekowisata atau tempat wisata, di mana ini harusnya tetap dilestarikan secara alamnya. Inilah yang disampaikan dan harusnya perizinan itu juga melibatkan beberapa kementerian termasuk juga yang dari pariwisata. Yang keempat, ini harus memperkuat kolaborasi pemerintah, masyarakat, LSM, dan akademisi terkait masalah pertambangan nikel di Raja Ampat ini. Kenapa? Karena hal ini berhubungan dengan solusi kami yang kelima. Harusnya ada edukasi lingkungan terhadap generasi muda. Jangan sampai generasi muda itu terracuni dengan kegiatan eksploitasi alam tanpa perizinan yang jelas dan melibatkan masyarakat, sehingga tidak menumbuhkan kesadaran ekologis terhadap generasi-generasi selanjutnya yang itu akan membahayakan ya bagi generasi bangsa. Memang sudah ada mediasi dari Pak Bahlil di lewat sumber antara news ini, tapi kami rasa masih belum maksimal ya. Jadi secara pribadi, refleksi pribadi saya, Sofwan sebagai anggota di grup 3 karakter building kewarganegaraan ini, yang pertama menyadari besarnya dampak ancaman tambang nikel terhadap ekosistem Raja Ampat ini. Terus yang kedua, dampak tidak hanya secara fisik lingkungan, tapi juga secara sosial ekonomi masyarakatnya. Yang ketiga, pemerintah perlu menetapkan Raja Ampat sebagai zona tanpa tambang secara permanen. Yang keempat, kolaborasi antar pihak perlu diperkuat agar advokasi lebih efektif. Sehingga yang kelima, secara sikap pribadi, saya sepakat untuk menolak tambang karena secara perizinan sudah tidak sesuai dan saya mendukung restorasi lingkungan dan pengembangan ekowisata sebagai jalan keluar berkelanjutan. Itu dari saya, teman-teman, terkait masalah analisis sosial di lingkungan Raja Ampat terkait pertambangan nikel ini. Mungkin itu saja dari saya. Saya minta feedbacknya, minta komennya di kolom komentar ya, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan video saya dari awal dan adios, sampai ketemu di video berikutnya. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.